Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami masih boleh belajar kebenaran firman. Ajarilah kami, agar kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami tetap mengandalkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-7 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala atau pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Mamanginang. Tema firman Tuhan, teguh berpegang pada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja yang selalu berkonflik tidak akan tumbuh kuat dan tidak akan berdampak bagi dunia. Jika jemaat lebih sering berdebat daripada membangun, jika jemaat lebih sibuk mencari kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri, maka pelayanan Tuhan akan terhambat. Ketika kesatuan itu hilang, dan di situ kekuatan gereja juga berkurang. Kesatuan yang dimaksud bukan sekedar berkumpul di satu tempat, tetapi kesatuan hati dalam kebenaran Kristus. Kita dipanggil bukan hanya untuk hadir bersama di dalam peribadahan, tetapi untuk saling membantu agar menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan agar orang percaya hidup sesuai panggilan mereka. Kita sudah membaca pasal sebelumnya. Paulus menjelaskan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Lalu di pasal yang keempat ini, ia mengajarkan bagaimana seharusnya hidup orang yang telah menerima kasih karunia itu, yaitu harus hidup dengan rendah hati, hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kesabaran, dan hidup saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Efesus hidup di lingkungan yang penuh dengan pengaruh dan ajaran yang bisa menyesatkan. Karena itu, Paulus menasihati mereka untuk menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Mereka dipanggil menjadi satu tubuh dan satu roh,
dengan satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa kita. Tetapi kesatuan bukan berarti semua orang harus sama. Allah menciptakan keberagaman di dalam tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh manusia dengan banyak anggota yang berbeda tugasnya. Dan gereja juga punya banyak orang dengan karunia yang berbeda. Ada yang mengajar, ada yang memberitakan Injil, ada yang menjadi gembala, ada yang mendoakan, dan yang lainnya. Dan perbedaan bukan alasan untuk terpisah, melainkan perbedaan adalah kesempatan untuk saling melengkapi. Dan tanpa keberagaman, gereja tidak akan berkembang. Tanpa kesatuan, keberagaman bisa menyebabkan perpecahan. Allah memberi karunia yang berbeda supaya setiap orang ikut berperan dalam pekerjaan. Efesus 4 ayat 7 mengatakan, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya setiap orang berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berguna. Tuhan memberi sesuatu pada setiap orang untuk membangun tubuh Kristus. Paulus menyebut beberapa tugas pelayanan, yaitu sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Semua itu diberikan supaya orang-orang percaya diperlengkapi untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan karunia bukan untuk meninggikan diri. Tujuan karunia bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari penghormatan, bukan untuk mencari posisi tinggi. Karunia diberikan agar gereja bertumbuh dan makin mengenal kebenaran Tuhan. Jadi orang yang punya karunia besar harus tetap rendah hati. Kalau karunia dipakai untuk keuntungan pribadi atau untuk mencari nama, maka itu melenceng dari tujuan Tuhan. Paulus ingin jemaat dewasa dalam iman. Efesus 4 ayat 13 itu mengatakan, tujuan pelayanan adalah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan pertumbuhan sampai sama dengan kepenuhan Kristus. Artinya, gereja bukan sekedar tempat berkumpul. Gereja bukan sekedar tempat bersatu dengan jemaat yang lainnya. Tetapi gereja adalah tempat di mana setiap orang harus bertumbuh. Orang yang dewasa di dalam iman tidak akan mudah tergoyahkan oleh ajaran yang salah. Ia bisa membedakan mana yang sesuai firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tema kita adalah teguh berpegang pada kebenaran. Efesus 4 ayat 14 berkata, supaya kita tidak lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran. Anak kecil itu mudah percaya apa aja. Demikian juga orang Kristen yang tidak bertumbuh, mudah terpengaruh ajaran atau tren yang salah. Di era informasi ini, banyak ajaran masuk lewat media sosial. Tidak semua itu baik. Sebagian terlihat menarik, tetapi menjauhkan orang dari Kristus. Karena itu, kita harus punya dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Teguh berpegang pada kebenaran bukan berarti keras kepala atau tidak mau mendengar. Teguh berarti punya dasar iman yang kuat sehingga mampu menguji segala sesuatu menurut firman Tuhan. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kebenaran harus disertai dengan kasih. Ada orang yang mempertahankan kebenaran tapi kehilangan kasih sehingga menyakiti orang lain. Sebaliknya, ada orang yang menekankan kasih tetapi mengabaikan kebenaran. Paulus mengajarkan kita harus punya keduanya, yaitu teguh pada kebenaran dan hidup di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah kepala gereja. Pertumbuhan gereja datang dari Dia. Gereja tidak tumbuh hanya karena program,
Gereja tidak tumbuh hanya karena kemampuan manusia, tetapi ketika setiap anggota terhubung dengan Kristus dan menjalankan panggilan masing-masing. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dipanggil menjadi jemaat yang dewasa. Jangan mudah berubah karena keadaan. Jangan mudah terpecah karena perbedaan. Jadilah umat yang tetap berdiri teguh dalam kebenaran Kristus. Mari kita gunakan karunia yang Tuhan beri untuk membangun gereja Tuhan. Jangan bertanya, apa yang gereja beri padaku? Tetapi tanyalah, apa yang bisa kuberikan untuk membangun tubuh Kristus? Dan jika setiap orang hidup dalam kebenaran, saling mengasihi, dan memakai karunia untuk melayani, gereja akan kuat. Dunia akan melihat bahwa Kristus hidup di tengah kita. Amanginang, ada sebuah kisah nyata pada abad yang ke-16, ada seorang bernama William. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki kerinduan besar agar setiap orang dapat membaca firman Tuhan dalam bahasa yang mereka mengerti. Pada masa itu, Alkitab hanya tersedia dalam bahasa yang sulit dipahami oleh rakyat biasa. Banyak orang tidak dapat membaca dan tidak dapat memahami kebenaran firman Tuhan secara langsung. William percaya bahwa Tuhan harus berbicara kepada semua orang. William percaya bahwa firman Tuhan harus sampai kepada semua orang. Karena keyakinannya itu, ia mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Namun pekerjaannya mendapat banyak penolakan. Ia dianggap melawan aturan gereja pada waktu itu. Ia dikejar, ia dituduh, dan akhirnya harus hidup dalam persembunyian. Walaupun menghadapi ancaman yang besar, William tidak meninggalkan panggilannya. Ia berkata bahwa ia ingin membuat setiap orang sederhana dapat mengenal firman Tuhan. Ia tetap berpegang pada kebenaran yang diyakininya. Akhirnya, William ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1536. Sebelum William meninggal, ia tetap berdoa agar Tuhan membuka mata hati orang-orang Inggris supaya mereka mengenal firman Tuhan. Lalu beberapa tahun kemudian, hasil terjemahannya menjadi dasar bagi banyak terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang digunakan hingga sampai saat ini. Amanginang, kita belajar dari William. William menunjukkan bahwa orang yang berpegang pada kebenaran tidak selalu mendapatkan jalan yang mudah. Ada kalanya orang yang hidup benar harus menghadapi penolakan, harus menghadapi tekanan, bahkan penderitaan. Tetapi kebenaran Tuhan tidak pernah gagal. Juga hari ini Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa kehidupan orang percaya tidak boleh seperti anak kecil yang mudah berubah karena pengaruh dunia. Maka orang percaya juga harus bertumbuh dalam Kristus, mengenal kebenaran, dan tetap berdiri teguh di dalam iman. Dalam kehidupan sekarang ini, Bapak Ibu, banyak hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Pendapat dunia bertentangan dengan firman Tuhan. Godaan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, tekanan untuk mengikuti kebiasaan yang salah. Tetapi seperti William yang tetap berdiri pada kebenaran, kita juga dipanggil untuk tetap setia kepada Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk teguh di dalam kebenaran. Biar firman-Mu menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ini kami Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.